Betapa menakutkannya ketika seorang dokter tidak memiliki moral. Melihat gadis cantik ini, terbesit pikiran mesum. Dalam pengaruh anestesi dia tak bisa apa-apa. Dan dia merasakan apa yang terjadi ketika dia bangun. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menangis. Dan kabar menyebar di sekitar rumah sakit dengan cukup cepat, tetapi mereka tidak dihukum. Sebaliknya satu persatu mereka telah dipromosikan dalam 10 tahun terakhir. Gadis ini telah menjadi musuh pendendam. Mulai membalas dendam pada orang-orang yang menyakitinya. Tetapi sulit untuk mengubah sifatnya. Ketika dia melihat wanita seksi di depannya ini, dia langsung terangsang. 왼손도 묶을 건가? 눈도 가리고. Setelah beberapa saat dia diikat dan tidak bisa bergerak. Saat ini dia mendapat balasan atas tindakannya. Polisi belum meluncurkan penyelidikan. Orang lain menelepon polisi dan menemukan kasus yang sulit. Seorang profesor asosiasi di rumah sakit yang meninggal dengan teknik yang persis sama, itu sama-sama ganas. Dokter forensik menentukan bahwa pembunuhnya pasti orang yang memahami struktur tubuh manusia. Setiap pisau secara akurat memotong pembuluh darah, sehingga darah bisa perlahan mengalir dan proses kematian yang lama dan menyakitkan. Korban sekarat perlahan dengan sangat kesakitan. Seberapa besar kebencian yang diperlukan untuk melakukan hal seperti itu? Detektif Lao Jin pergi ke rumah sakit untuk memulai penyelidikan. Akhirnya saya mendengar dari 2 perawat bahwa 10 tahun lalu seorang gadis yang pernah mengalami kecelakaan mobil dikirim ke rumah sakit. Kecantikannya membuat semua orang yang hadir membeku. Di antara mereka ada direktur dan profesor yang terbunuh, dan konon ada orang ketiga juga terlibat tahun itu. Dia sekarang adalah direktur rumah sakit operasi plastik Lee. Sekilas, Lao Jin bisa melihat bahwa sudah pasti gadis itulah yang kembali untuk balas dendam. Tapi karena tak ada bukti sama sekali, dia harus meminta anak buahnya memeriksa latar belakang gadis itu. Sementara secara pribadi mencari Dean Lee untuk mengujinya. Saat aku baru saja membicarakan kejadian saat itu, Dean Lee langsung meledak dan menatap dalam-dalam. 난 이 시나리오가 딱 나오는데. 나가요 당장! 이 간호사! 귀야. 아니 그냥 한번 찔러본 건데 반응이 그러시면 그럼 뭐 저도 바빠서 이만. Sikap Dean Lee pada dasarnya adalah kecurigaan yang kuat. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa menggunakan ikan ini untuk memancing keluar pembunuh di belakangku. Tapi dia menghabiskan hari-harinya dengan minum dan pergi ke klub malam setiap hari. Saat ini si pembunuh sudah mengincarnya. Ketika aku mendongak, aku kebetulan menabrak pembunuh yang mengikuti pelayan di... 들어가시면 안 됩니다. Si pembunuh panik ketika dia mendengar polisi ada di sana. Pisau di tangannya jatuh ke tanah sekaligus, dan Lao Jin berbalik untuk pergi ketika dia melihatnya. Segera diusir, tetapi pria itu sudah menyelinap melalui pintu belakang Tuan Ye. Melihat kembali familiar dalam pengawasan, Lao Jin hampir yakin bahwa pembunuhnya adalah gadis yang terbunuh saat itu. Dan kali ini, bawahannya akhirnya mengetahui identitasnya dari rumah sakit. Dia mengganti namanya 7 tahun yang lalu. Xiu Zhen. Sekarang dia adalah bintang besar yang telah memenangkan Ratu Film. Lao Jin dengan cepat memanggilnya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tapi ketika dia menyebutkan malam itu 10 tahun yang lalu, Su Jin tidak menganggui atau menyangkalnya. 아무것도 보지 못했으니 아무것도. Ini membuat Jin tua benar-benar bingung. Tapi Su Jin punya alibi sempurna. Saat itu sedang syuting, jadi Lao Jin hanya bisa membiarkannya. Jin tua tidak tahu untuk sementara waktu. Aku harus mengalihkan perhatianku pada senjata pembunuh. Pemilik toko pisau mengatakan pisau berbentuk kail ini ditemukan di Indonesia. Biasanya digunakan untuk mengeluarkan tulang yang patah dari daging. Ini adalah alat umum di toko daging. Karena aku tidak bisa menemukan satu sidik jari pun di pegangan. Kasus ini terhenti lagi, tepat ketika Lao Jin tampak bingung. Aku tidak sengaja menemukan toko daging yang baru dibuka di lantai bawah. Dan penjaga toko itu ternyata seorang wanita yang sangat cantik, yang sangat luwes dengan pisau. Bahkan kecoa di pojokan bisa dengan tepat ditangani. Ketika Lao Jin pulang, dia memutar dan tidak bisa tidur. Yang bisa kupikirkan hanyalah cara wanita itu menatapnya kembali. Setelah mandi dan siap keluar, melihat kerumunan pria di depan toko daging, orang-orang ini berbaris hanya untuk melihat bos wanita. Lao Jin juga tanpa sadar membungkuk dan terpesona oleh sosoknya. Ketika dia sedang berpikir liar, dia tiba-tiba dilemparkan ke bawah oleh baskom air.
사람이 없는 줄. 다음엔 꼭 Baru kali ini keduanya piadu berbicara. Sejak saat itu Lao Jin berlari ke toko daging ini setiap hari. Yang pertama adalah karena bos Nona begitu menawan. Kedua, dia terlalu mirip dengan pembunuh wanita berdarah dingin itu. Entah itu tujuan pisaunya atau postur tubuh yang sama-sama memikat dan anggun. Mungkinkah hal-hal tersebut hanya terjadi secara kebetulan dan di saat yang bersamaan? Din Lee juga mengkhawatirkan kematian temannya seharian penuh. Bahkan saat operasi aku seperti melihat gadis itu dari malam itu muncul di hadapanku. Ketakutan yang intens mulai membuatnya tak waras. Tapi ketegangan ini justru membangkitkan sifat mesum batinnya. Itu sebenarnya disebut celah tempat dia keluar untuk menuangkan air dan ingin merawat pasien. Melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Hasilnya terlihat jelas oleh perawat yang baru saja kembali. Untuk tutup mulut, Din Lee benar-benar mengulurkan cakarnya kepada perawat itu. Sedikit yang dia sadari bahwa dia sudah muncul di daftar kematian si pembunuh. Benar saja, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengalami kecelakaan. Upaya pembunuhan berakhir dengan kegagalan. Karena kemunculan Putri Dekan yang tepat waktu, benar-benar mengganggu rencana si pembunuh. Sebaliknya, Din Lee menggaruk kaki kanannya. Dan hewan ini menyelamatkan hidupnya. Menetap Din Lee, Lao Jin datang ke toko daging lagi dengan keraguan. Tapi tak kali ini ia bertemu seorang wanita tua di sini. Pihak lain berambut kelabu. Koya! Tapi tubuh itu memancarkan wangi yang menawan. Sepertinya pernah mencium baunya di suatu tempat. Tak ingat sebentar. Lao Jin masuk ke toko jagal, siap membeli daging dengan harga murah seperti biasa. 입술. 고기 드실 줄 아시네. 오늘 서비스로 드리죠. Tepat saat bos Nona berbalik untuk memotong daging, Lao Jin tiba-tiba menyadari bahwa kaki kanan pihak lain sepertinya terluka. Pembunuh itu baru saja ditusuk oleh Din Lee. Bos Nona itu payah. Ini terlalu kebetulan. Jadi Lao Jin mengabaikan identitasnya sebagai seorang polisi. Mendorong paksa bos Nona hingga terjatuh di atas meja. Saat aku mengangkat rokku, semua dugaan di hatiku telah menjadi fakta. Ia memiliki luka pisau baru di kakinya. Ia menatap wanita cantik ini tak percaya. 지금의 당신만큼은 还没等老金弄明白什么意思， Lawan dengan semangat menendang. Namun saat ini, petugas polisi yang bertugas melindungi direktur di rumah sakit langsung diturunkan. Din Lee juga dibekap dengan mulut dan hidungnya. Din Lee telah lama menghilang. Dia sedang diikat di rumah jagal yang remang-remang. Ketika dia bangun, dia mulai panik. Kemudian seorang wanita tua berambut putih muncul di pintu. Dia perlahan berjalan ke arah Din Lee. Hanya sekilas, pembunuh wanita di belakangnya dengan cepat mengeluarkan pisaunya dan mengambil semua handuk tangan Din Lee. Keterampilan pisau ini membuatnya merasa rendah diri sebagai dokter profesional. Kemudian wanita tua itu mencondongkan tubuhnya ke telinganya dan mengatakan hal yang sama seperti 10 tahun yang lalu. 솔직히 말해도 너도 지금 즐기고 있지? Barulah Din Lee tahu siapa yang telah ia sakiti. Tapi lelucon saat itu sungguh membuat orang tertarik. Maka begitu mendengar kata-kata itu, tubuhnya langsung bereaksi. Nafsu tak sengaja. Wanita tua itu perlahan melepas celana dekan, lalu membiarkan masuk seekor anjing serigala. Menunggu Lao Jin membawa orang ke TKP, Din Lee telah lama menyita alat-alat kejahatan itu. Tapi dokter forensik menentukan pembunuhannya dari luka pisau di pergelangan tangannya. Meskipun senjata pembunuh yang sama digunakan. Tapi kali ini pembunuhnya kidal. Melalui pemantauan, ditemukan bahwa pembunuh wanita yang menculik Dekan sangat mirip dengan bos wanita. Tapi tadi malam dia jelas-jelas bersamanya. Apakah Anda benar-benar membuat kesalahan dalam penilaian Anda? Panah gelap menjadi lebih membingungkan sampai hari ini Lao Jin secara tidak sengaja melihat liputan di TV di mana Yin Xin Xue Xiuzhen yang terkenal memenangkan Ratu Film. Kali ini dia berperan sebagai nenek pendendam. Hal ini membuat Lao Jin tiba-tiba memikirkan sesuatu karena dia sudah melihat citra wanita tua ini. Dan baunya sama seperti parfum yang digunakan Xue Xiuzhen. 조말로 시그니처 향을 레이어링한 거예요. Engkau sangat mengagumkan saat ini. Di mana kau? Di balik topeng itu memang ada Xue Xiuzhen. Dia bertahan selama 10 tahun untuk balas dendam. Baru belakangan ini aku menemukan bos wanita toko daging. Aku berharap dia bisa membantuku membersihkan para bajingan itu. 신전도가 중요해. 빠르게 도려내서 실수하지 마. Tapi lekara begitu. Bos wanita tidak bisa lepas dari dry cleaning. Lao Jin bergegas pergi ke toko jagal. Dan tempat ini kosong. Telepon bos Nona juga dimatikan. Ia tak mengerti bagaimana pihak lain telah menipu dunia. Dan ada berita lain di TV. Di kota lain, seorang pedagang manusia yang kejam dibunuh secara brutal di rumahnya. Lao Jin tiba di TKP.
Melihat modus operandi yang dikenalnya, ia segera menyadari bahwa itu ulah bos Nona. Setelah beberapa hari berkunjung, ia akhirnya bertemu dengan wanita yang ia rindukan di toko jagal baru. 그래도 양심은 있었나 보네. hanya karena ia layak dicintai, bos Nona tak membantah tuduhan Lao Jin. Namun ketika ia mengeluarkan pistolnya, bos Nona segera menjatuhkan pistolnya dengan pisau lempar. Kemudian keduanya baku hantam bersama. Pada akhirnya bos Nona takluk oleh Lao Jin. Tapi lihatlah wanita yang kau cintai di depanmu. Lao Jin tidak bisa mengambil keputusan. Dia bergegas kembali ke kantor polisi dengan putus asa, menyerahkan surat pengunduran diri kepada direktur. Karena para penjahat tidak dapat dibawa ke pengadilan, maka dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi petugas polisi. Kemudian dia bergegas kembali ke toko daging tanpa henti, bersiap menjalani hidup tanpa rasa malu dengan bos wanita. Namun keesokan paginya dia bangun dan menemukan album foto tergeletak di tanah. Baru saya tahu bahwa bos wanita memiliki saudara kembar. Semua kebenaran secara bertahap muncul. Lao Jin langsung memiliki satu kepala dan dua yang besar, jadi dengan siapa dia jatuh cinta.